Oke, salam anggur. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membuat video gimana caranya untuk membeli bibit, khususnya untuk pemula. Karena kenapa? Karena banyak sekali teman-teman pemula yang ketika membeli bibit kurang mendapatkan bibit yang bagus, jadi kurang berkualitas. Jadi nanti risiko pada kematian dari pohon yang dibeli itu adalah suatu hal yang rugi. Karena kenapa? Karena jika kualitas bibit yang bagus, tentu saja nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang bagus juga untuk pertumbuhan pohonnya. Jadi langkah yang pertama adalah kalau teman-teman ingin membeli bibit, itu pastikan dari sumber yang jelas. Jadi teman-teman harus tahu sellernya siapa, sumber indukannya dari mana, biar teman-teman nanti tidak kecewa ketika menanam. Banyak sekali seller-seller online di luar yang mungkin tidak menyebutkan jati dirinya, hanya menjual bibit impor, tapi tentu saja kualitasnya tidak murni bisa dipertanggungjawabkan, karena mereka hanya asal-asalan membeli bibit, asal-asalan memberikan bibit pada konsumen yang hanya sekedar mencari keuntungan tapi tidak memberikan kualitas bibit yang bagus. Jadi ini saya baru ada di rumah bibit. Jadi teman-teman ketika nanti sesudah mengetahui seller yang pasti, teman-teman langkah yang kedua adalah minta jenis, referensi, lalu teman-teman melihat sampel buahnya. Jadi ketika teman-teman ingin membeli, pastikan bahwa pohon indukan itu sudah resmi valid berbuah. Jadi jangan meraba-raba, jangan membeli kucing dalam karung. Ketika seller belum membuahkan, otomatis nanti untuk buah yang akan teman-teman beli bibitnya itu belum tentu valid. Karena kenapa? Karena banyak sekali yang teman-teman yang membeli di luar sana nanti hanya biasanya kasih bibit yang salah, jadi identifikasi bibitnya salah. Jadi pastikan dulu buah indukannya sudah berbuah, minta sampel buahnya, itu langkah yang penting. Jadi teman-teman nanti kalau ketika membeli bibit yang salah, tentu saja akan rugi di perawatan, dengan harapan yang bibit yang teman beli itu valid tapi ternyata keliru. Itu nanti rugi sendiri dalam proses perawatan penanaman, karena nanti buahnya bisa tidak seperti yang kita harapkan. Terus langkah yang ketiga, minta difotokan sampel bibitnya. Jadi contoh bibit seperti apa yang akan dikirim. Jangan-jangan nanti bibit yang dikirim adalah bibit yang masih tergolong kecil atau balita yang baru berumur beberapa bulan. Nanti tentu saja tingkat kematiannya akan tinggi. Jadi teman-teman minta fotokan, jadi kualitas bibitnya seperti apa, buahnya seperti apa, difotokan, pastikan semuanya valid. Jadi nanti ketika ada klaim, jadi teman-teman bisa meminta klaim dari seller tersebut, sehingga nanti dalam perjalanan penanamannya sama-sama enak, antara buyer dan antara seller itu sama-sama enak, tidak ada ketutupan, jadi sama-sama saling terbuka, jadi bisnis yang saling terbuka. Nah, meminta foto bibit tentu saja sangat bermanfaat sekali, karena kenapa? Jangan-jangan nanti bibit yang kecil seperti ini dikirim dan itu belum suatu hal yang belum layak. Karena kenapa? Ketika masih kecil seperti ini, tingkat kematiannya tentu saja sangat tinggi. Jadi teman-teman pastikan dulu minta foto bibit yang akan dikirim. Jadi sama-sama saling terbuka dan sama-sama fair dalam transaksi jual beli. Nah, setelah langkah di depan tadi, langkah selanjutnya adalah minta tanya umur bibit. Jadi teman-teman pastikan minta umur bibit minimal lebih dari 3 bulan. Jadi ketika bibit di bawah 3 bulan, tentu saja perakarannya belum kuat, jadi masih banyak akar serabut yang putih, dan teman-teman jangan mau yang masih berada di umur di bawah 3 bulan karena resiko untuk kematiannya sangat tinggi. Nah, seperti kualitas bibit di sini,
ini berumur lebih dari 5-6 bulan, sehingga kualitas akarnya sangat kuat. Ini saja ketika saya mau mengambil bibit seperti ini, bisa dilihat ini perakarannya seperti ini. Ini sampel bibit yang sudah cukup umur dan sudah siap dikirim. Ini bisa jadi barirut. Ini udah akarnya udah coklat, sudah jadi barirut. Ini sampel bibit yang sangat kuat untuk dikirim. Ini ketika dikirim dalam perjalanan jauh seperti ini, tidak akan mengalami resiko untuk kematian. Karena kenapa? Karena akarnya sudah kuat. Ini ketika nanti direndam air, pohon akan tetap fresh. Dia akan menyimpan nutrisi air dalam akar, sehingga akan menguatkan batang. Ketika dia nanti dikirim ke tempat yang kita tuju, dia tidak mengalami resiko kematian. Bisa saya tunjukkan lagi seperti ini. Nah, ini kualitas bibit seperti ini, barirut. Jadi akarnya sangat kuat sekali. Jadi sudah banyak akar yang coklat, akar serabutnya juga sudah banyak. Ini berumur lebih dari 6 bulan. Karena dia masih di planter bag kecil, makanya akarnya masih terbatas, tapi akarnya sangat kuat. Ini bibit ini sangat kuat sekali untuk dikirim. Ketika nanti dia mengalami perjalanan dalam waktu yang lama, misalnya keluar kota, keluar pulau, atau bahkan mungkin keluar negara, dia tetap bisa bertahan, bisa sampai 1 bulan. Jadi sangat kuat sekali. Ini kualitas barirut. Jadi memang sengaja dihilangkan tanahnya. Kenapa? Tujuannya biar kita irit di ongkir. Ketika bibit seperti ini nanti beratnya 1 kilo. Ketika kita melakukan pengiriman 1 kilo, kalau kita memakai barut seperti ini, 1 kilo berisi 10 bibit. Jadi bisa dikalikan sendiri, ongkirnya lebih ngirit lebih dari 10 kali. Ini bisa muat 1 kilo bisa 12-15 bibit. Jadi ketika dalam perjalanan keluar pulau yang memakan biaya pengiriman yang tinggi, solusinya seperti ini. Cari bibit yang berkualitas, yang tentu saja sudah kuat akarnya, lalu tinggal dibungkus, dipakein tisu. Ini bisa bertahan lebih dari 3 minggu sampai 1 bulan bisa bertahan. Nanti ketika kita menerima bibit seperti ini tinggal dimasukkan ke air sebentar, lalu ditanam. Nanti dalam waktu 1 minggu udah tumbuh tunas baru. Jadi banyak sekali teman-teman yang mengalami trauma untuk membeli bibit, beli mati, dan itu suatu hal yang rugi, tentu saja sangat membuang-buang uang. Jadi pastikan kita membeli bibit yang berkualitas sehingga tidak ada resiko kematian. Jadi bisa langsung ditanam, ngirit, diongkir, dan tentu saja pertumbuhan akan lebih cepat karena udah sangat kuat. Seperti ini. Jadi untuk kualitas barirut seperti ini tentu saja lebih sangat kuat. Ini yang kemarin saya kirim ke Malaysia. Terus ketika perjalanan jauh seperti ke Papua, memakan waktu lebih dari 10 hari. Solusinya adalah bibit seperti ini. Jadi ada yang, atau mungkin tempat yang jauh-jauh di pelosok yang membutuhkan perjalanan waktu untuk pengiriman yang panjang, harus kita wajib tahu bibit yang kita beli supaya kita tahu kualitasnya, biar selamat sampai di tempat tujuan. Oke, itu sedikit sharing dari saya dalam saya membeli bibit, biar teman-teman khususnya pemula tidak rugi di pembelian, jadi tidak menanggung risiko kematian, dan pada keberlanjutannya nanti pohon akan bisa tumbuh subur dan bisa berbuah valid seperti yang diinginkan. Terima kasih, tetap salam anggur, sehat selalu.